Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Salam jumpa kembali ya di edisi harian. Pada kesempatan kali ini Mendes mengambil sebuah judul, apa dia akan menemuimu hari ini. Oke. Apa kabar sahabat Mendes Tarot? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya, selalu mendapatkan ridhonya dan selalu mendapatkan apa yang kalian harapkan dan inginkan. Oke, di kesempatan kali ini edisi harian ya, mengambil judul apa dia akan menemuimu hari ini. Sudah tersedia 3 file, silahkan pilih. Ada file 1, file 2, file 3. Masing-masing diwakili oleh angka 2 digit, angka kembar ya. Dimana ini sebagai bumbu saja ya, sebagai pelengkapnya. Oke, silahkan dipilih. Jangan lupa ya, fokuskan hati, pikiran, dan bayangkan orang yang kamu harapkan dan kamu pertanyakan dan kamu inginkan di sini. Dan jangan lupa gunakan intuisi hati kalian, karena intuisi adalah tidak akan pernah salah. Yang paling penting lagi, jangan lupa berdoa sebelum melakukan apapun itu ya. Tentu dalam hal yang kebaikan. Kalau dalam hal yang jelek jangan menyebut nama Allah. Mendes nggak setuju. Oke ya, silahkan dipilih. 5 detik saja, tidak boleh lebih ya. Silakan. Kalau kurang waktu boleh di pause kemudian di play lagi. Silakan. Oke, kita mulai dari file yang pertama, diwakili oleh angka 2 digit ya, 2 digit angka kembar, di mana ini hanya sebagai pelengkap, jangan dijadikan patokan. Apapun yang akan terjadi adalah kehendaknya, bukan karena terfokus pada kartu ataupun pada 2 digit angka kembar ini atau pelengkapnya di sini ya. Walaupun nanti resonat itu adalah kehendaknya, kalau tidak resonat memang energi kalian memang betul-betul belum tertumpah di sini. Jadi jadikan suatu fun reading saja atau sebagai hiburan saja ya. Kita mulai dari makna angka 15. Di sini diartikan ya, sesuatu ya. Apa makna dari 15 Des ya? Di sini mintalah buat kamu ini ya, mintalah bantuan dari orang-orang terdekat. Mereka dapat membantu menyelesaikan masalah kamu dan menyarankan jalan keluar. Jadi kalau kalian mengalami suatu masalah di saat kalian lewat atau apapun itu melihat angka ini, berarti kalian diisyaratkan untuk meminta bantuan dari orang-orang terdekat ya. Karena mereka bisa menyelesaikan masalah dan menyarankan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Oke. Sekarang kita ulik, apakah dia akan menemuimu hari ini? Oke, di sini dia sedang apa? Di sini di hari ini dia sedang kesepian. Sedang kesepian. Ada luka hati di hatinya, ternyata ada apa sayang? Ini punya masalah ya, kayaknya berkesimbangan sama 15 ya. Dia menyelesaikan masalah juga, ini ada masalah, suruh meminta bantuan kepada orang terdekat. Ya. Ada King of Pentacle, suatu kebahagiaan di atas luka. Oh, karena godaan diri, ada suatu godaan diri pada hari ini. Apa itu? Padahal cintanya ke kamu adalah sangat besar sekali. Atau ini vida vice versa, ini bisa kamu ya yang mengalami luka karena dia tergoda oleh seseorang atau melakukan bukan tergoda untuk hal dia selingkuh, bukan, teman dia ada kesempatan atau terpikirkan untuk membagi cinta dengan yang lain, padahal cinta kamu begitu besarnya pada dia, atau ini adalah sebaliknya dan merasa sangat melukai hati di sini merasa sangat padahal kamu sangat bijaksana sekali ya, sangat bijaksana sekali. Ada luka di hatinya ya. Jadi dia akan menemui, kemungkinan dia akan menemuimu karena dia akan menjelaskan semua permasalahan ini ya. Kalaupun dia tidak menemuimu, kamu diminta, kalau memang menemui masalah seperti ini, kamu diharuskan meminta bantuan kepada teman terdekat atau orang terdekat dengan kamu karena dia bisa menyelesaikan masalahnya. Kalian berdua saling menyayangi, saling mencintai karena banyak cinta di sini, tapi terjadi godaan diri di sini. Ada sesuatu yang mungkin pernah kamu lakukan atau dia lakukan, hari ini dia tidak akan menemuimu, atau kalaupun menemuimu untuk menyelesaikan masalah ini.
Jadi jadinya bagaimana Des menemuimu untuk menyelesaikan masalah ini, jangan sampai berlarut-larut dan membuat luka hati. Ya, ini adalah kesalahan kecil saja. Hilap kalau orang bilang. Oke ya. Dia akan menemuimu hari ini. Paling tidak ya hari ini sampai sampai Mendes membuat edisi harian selanjutnya ya. Berarti besok pagi, dimulai dari sekarang dia akan menemuimu. Soalnya karena Mendes bikinnya kan udah sore ya. Jadi mungkin sampai nanti malam dan besok ya. Oke, dia akan menemuimu karena di antara kalian entah kamu entah dia ada yang sedih gitu, sedih bukan terluka tapi sedih hatinya karena kamu atau si doi sempat terfikirkan untuk membagi cinta tapi tidak, itu hanya menjadi suatu kestabilan aja, bukan cuman godaan diri saja, tidak sebenarnya seperti itu ya. Baik-baik saja ya, file nomor 1. Oke, klarifikasi tidak ada. Jadi cuman sekilas info saja ya. Kalau kalian mengalami masalah segera selesaikan. Kalau kamu yang nggak menemui ya kamu minta dia datang menemui kamu. Pasti harus mulai dari kamu dulu kalau dia yang bersalah ya. Tapi kalau kamu yang bersalah ya kamu langsung temui dia aja, minta ketemuan gitu. Soalnya kalau nggak masalahnya bisa berlarut-larut. Oke ya, terima kasih. Tidak ada klarifikasi buat file nomor 1. Kembali di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di sini kemudian kita terlanjutkan untuk file yang kedua, yaitu diwakili oleh 2 digit angka kembar, di mana di sini hanyalah sebagai pelengkap, jangan dijadikan pedoman, begitupun kartu hanya sebagai media prediksi saja. Jadi bukan dijadikan pedoman hidup sehari-hari ataupun ke pedoman hidup kalian, hanya sebagai motivasi atau antisipasi. Oke, kita mulai dari 16 2 digit angka kembar. Apa artinya? Ya, 16 angka ini memperingatkan bahaya dari kendaraan, atau kalau bisa dibilang si dia tidak memikirkanmu. Kalau yang ini artinya si dia ingin menemuimu. Ini secara percintaan ya. Si dia akan menemuimu, dan kalau ada masalah mintalah pertolongan kepada orang yang terdekat dengan kamu, karena dia yang bisa memberikan saran dan memberikan jalan keluar. Kalau yang ini diartikan secara general, diartikan sebagai angka-angka memperingatkan bahaya dari kendaraan ya. Jadi kalian kalau mau keluar rumah atau mau jalan hati-hati ya. Ini udah ada peringatan. Tapi untuk percintaan ini diartikan si dia tidak memikirkan kamu dan kalian tidak akan bertemu ya. Begitu. Dia tidak memikirkan kamu, dia tidak akan menemui kamu. Ada rencana di sini, ada rencana, ada suatu kemenangan, tapi ada juga suatu pengkhianatan. Ada rencana, ada suatu kemenangan dan terjadi pengkhianatan dan perjuangan untuk menempuh hidup baru ya. Ya, pengkhianat itu bukan berarti kamu atau dia selingkuh, bukan. Pengkhianatan itu bisa pengkhianatan kepercayaan, pengkhianatan kejujuran, atau pengkhianatan yang membuat kita salah paham gitu ya. Apa ya, banyak sih pengkhianatan itu. Yang penting bukan cuman satu fokus ke selingkuh, bukan ya. Jadi di sini begini, ada rencana untuk kemenangan menuju suatu pernikahan ya yang penuh perjuangan, tetapi ini akan tertunda karena suatu masalah ya. Apakah dia akan menemui? Ya, dia tidak akan menemui karena ini masalah harus benar-benar dibahas, tetapi tidak sekarang. Karena ini bukan karena kesalahan dia atau kesalahan kamu, memang karena keadaan yang harus membuat semuanya tertunda. Ya, kalian yang udah pertunangan akan terjadi penundaan. Kalian yang pacaran dan mau menuju ke pertunangan akan terjadi penundaan ya. Akan terjadi suatu penundaan dan dia tidak akan menemuimu ya. Karena ini dianggapnya udah memang seharusnya begitu. Jadi tidak harus dibahas-bahas lagi, tapi nanti akan terjadi pernikahan tapi tidak sekarang gitu. Jadi apakah dia akan menemuimu hari ini? Sepertinya tidak. Di angka 16 sendiri sudah bermakna bahwa dia tidak memikirkanmu dan tidak akan menemuimu gitu ya. Oke. Jangan cemberut, cuma 1 hari saja nggak bertemu langsung cemberut
ya, baik-baik aja. Doain mudah-mudahan cepat selesai dan penundaan ini tidak terjadi karena apa? Sesuatu hal yang tidak memungkinkan kalian melakukan atau bertunangan atau menikah atau apapun itu karena sesuatu hal ya. Mungkin situasi, mungkin kondisi atau mungkin secara orang tua kan ada perhitungan tersendiri gitu ya. Jadi jangan cemberut, tetap senyum-senyum saja ya. Kalau yang lagi pacaran dia nggak nemuin kamu karena dia lagi banyak pekerjaan mungkin. Kalau nggak begitu ya mungkin kalau lagi malas, nggak ingin menemui kamu aja ya, karena dia lagi nggak pengen mikirin aja gitu. Bukan berarti nggak cinta, lagi pengen santai gitu. Oke ya, kan boleh pacaran juga santai, nggak harus fokus sama kamu terus ya kan. Masih punya hak masing-masing kan. Oke, terima kasih ya. File nomor 2, jangan lupa tuh like-nya, subscribe-nya, komennya, share, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video-video Mendes terbaru. Oke, file nomor 2 tidak ada klarifikasi, cuma sekilas info saja. Oke. Halo, masih di channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Kembali lagi bersama Mendes Tarot di sini ya. Kembali di edisi harian. Apa dia akan menemuimu hari ini? Ya, menurut Mendes ya. Ini ada angka 2 digit angka kembar. Ini diartikan 17. Dia ingin sekali bertemu dengan kamu ya. Jadi nanti kalau nggak bertemu, ini udah ada sinyal seperti ini, kamu telepon aja. Yuk kita ketemu gitu, pasti dia mau. Emang Des, ya dicoba aja, namanya juga usaha ya kan. Kalau Mendes setahu Mendes ya artinya seperti ini, dan Mendes sering mengalaminya seperti itu sih. Tetapi kalau diartikan secara general, angka 17 yaitu angka yang berulang menandakan adanya kemungkinan pencurian. Pencuri apa Des? Nyuri hati mungkin ya. Hati kamu mulai tercuri. Mendes bercanda ya bercanda sekali walaupun di edisi harian. Jangan lupa tetap bercanda karena bercanda itu menambah kita umurnya menjadi lebih panjang karena kita tidak stres ya kan. Ketawa dong. File nomor 3. Loh kan dia mengalami kesulitan, saat ini lagi mengalami kesulitan, hari ini ya lagi mengalami kesulitan, adanya persaingan dalam usaha. Dia lagi menenangkan diri atau mengisolasikan diri, tetapi dia juga benar-benar ada keinginan untuk maju di sini ya. Ada the moon atau emosinya lagi meluap di sini, lagi meluap dia karena ada pertengkaran, ada kesulitan di sini. Hari ini mungkin dia lagi kerja atau mungkin ini memang terjadi dalam kehidupan cinta kamu atau dalam hubungan kamu ya. Dia lagi mengalami pertengkaran bersama kamu, mungkin dia mengisolasikan diri, menyendiri ya. Ini ya kan, ada emosi di sini, dia lagi marah, mungkin kamu membuat dia marah ya, atau terjadi salah paham di sini karena dia merasa kesulitan. Pertengkaran ini sangat membuat dia emosi sehingga dia harus menenangkan diri. Tapi Mendes katanya itu 17 katanya Mendes dia ingin bertemu. Ya ingin bertemu, makanya kamu mulai dulu aja. Halo, kita ketemu dong, yuk kita selesaikan masalah. Gitu kan bagus kan? Atau kalau memang kamu benar-benar ada masalah, ini kalau dalam masalah hubungan kamu berarti dia lagi emosi, lagi menenangkan diri karena terjadi pertengkaran ya. Kalau untuk pekerjaan berarti dia lagi mengalami persaingan dalam usahanya. Kalau lagi bisnis, kalau di kantor lagi ada saingan aja, lagi ada saingan atau suatu debat gitu ya. Pokoknya lagi ada masalah gitu aja sih dia. Kalau dalam percintaannya masalahnya dengan kamu. Pertengkaran di sini. Kalau dari dalam percintaan, hubungan ini perdebatan argumen yang sangat amat membuat dia emosi. Mungkin kalian mancing-mancing dia marah, atau dia yang mancing-mancing kamu marah, atau bisa vice versa ya. Di sini jadi begitu. Apakah dia akan menemui hari ini? Ini bisa nomor file nomor 3 ini bertemu, tapi kamu yang mendahului. Soalnya dari angka 17 itu sendiri diartikan sebagai dia ingin menemuimu, menjumpaimu, tetapi karena mungkin keadaan seperti ini dia lagi emosi. Siapa tahu kamu mengajak dia ketemu, terus dia artinya agak reda gitu marahnya ya. Oke? Ini hanya prediksi, jangan dijadikan pedoman. Ingat ya, hanya prediksi saja, bukan pedoman hidup keseharian kalian ya. Oke?
Anggap saja kalau resonan ya dimilih kamu, kalau nggak resonan berarti ini adalah sebagai hiburan atau sebagai antisipasi atau sebagai motivasi. Oke ya sayang ya. Terima kasih, edisi harian apa dia akan menemui hari ini cukup sekian. Ada kesalahan adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sifatnya mutlak, tidak pernah salah, dan memang benar-benar terbukti kasih dan sayangnya untuk semua umatnya. Dan Mendes merasakan itu, tentu kalian juga merasakan. Tetap bersyukur dalam segala hal, jangan malah mengeluh dalam segala hal. Anggaplah semuanya sebagai cobaan, sebagai salah. Anggaplah semua sebagai anugerah yang diberikan untuk kita, untuk pembelajaran, untuk kebahagiaan. Ya, salah tadi Mendes. Dicentang, jangan dicentang, disilang ya. Yang pertama tadi barusan ngomong salah. Sorry, maaf. Ada kesalahan adalah milik Mendes, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih. Semangat selalu. Jangan pernah pantang mundur. Jangan pernah mundur sebelum maju. Belum maju udah mundur. Namanya pengecut. Jangan pernah jadi pengecut. Jangan pernah jadi pecundang. Jadilah orang yang baik biar suka Allah, biar disuka Allah. Oke. Amin. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.